Konsep dasar akuntansi musyarakah. Langsung saja pengertian musyarakah. Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini, mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirka dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika fi'il madi, yusyrika fi'il mudari. Syarikan, syarikatan, masdar atau kata dasar. Artinya menjadi sekutu atau syarikat. Menurut arti asli bahasa Arab, syirka berarti mencampur dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Kemudian istilah lain dari musyarakah adalah syarika atau syirka atau kemitraan. Kemudian istilah lain dari musyarakah adalah syarika atau syirka atau kemitraan. PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Selanjutnya, rukun dan syarat musyarakah. Terdapat 3 jenis rukun syirka, yaitu yang pertama, akidani, atau pihak yang melakukan kontrak dikatakan bahwasanya mitra diharuskan bijak dan tepat sesuai syariat untuk melakukan transaksi dan juga memberikan ataupun mendapatkan hak kuasa perwakilan. Kemudian yang kedua, ma'kuat alaih, atau pemberian akad terhadap objek sesuai dalam syariat, yaitu bermodalan atau pendanaan di mana pemberian modal tersebut berbentuk uang tunai, namun beberapa ulama berpendapat bahwa jika dana tersebut berbentuk aset, usaha dagang berupa barang atau lainnya, sampai dapat berbentuk hak non-fisik berupa hak paten serta lisensi. Kemudian yang ketiga, ijab serta qabul atau sikhat memiliki berbagai kriteria yang wajib terpenuhi. Pendapatan dari ulama fikih antara lain, yang pertama, terdapat tujuan dari dua pihak secara jelas. Kemudian yang kedua, terdapat ijab dan kabul yang sesuai. Kemudian yang ketiga, terdapat titik temu dari kesepakatan baik secara urutan dan bersambung. Selanjutnya, jenis-jenis musyarakah. Yang pertama, syirka ukut. Syirka ukut adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perdagangan atau usaha dengan menggabungkan harta bendanya. Jenis syirka ini terbagi menjadi berbagai jenis. Di antaranya yang pertama, syirka al-mufawadah. Yang kedua, syirka al-inan. Yang ketiga, syirka al-wujuh. Yang keempat, syirka al-amal. Kemudian yang kedua, syirka amlak. Syirka amlak dilakukan karena keinginan untuk memiliki harta bersama, bukan karena kontrak. Ada dua jenis syirka amlak, yaitu yang pertama syirka ikhtiariyah, terjadi atas persetujuan semua pihak yang bekerja sama. Kemudian yang kedua, syirka ijbariyah, terjadi dengan sendirinya karena keadaan tertentu, misalnya pewarisan, yang mengakibatkan kepemilikan bersama atas harta tersebut. Selanjutnya, perlakuan akuntansi terhadap musyarakah. Pengakuan musyarakah dapat diakui pada saat perpindahan modal musyarakah. Yang kedua, biaya praperjanjian harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh mitra musyarakah untuk diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah. Yang ketiga, apabila biaya-biaya praperjanjian disetujui oleh mitra lain untuk menjadi bagian dari investasi musyarakah. Yang keempat, modal musyarakah diserahkan dalam bentuk uang tunai dan dihitung berdasarkan jumlah yang diberikan. Kemudian yang kelima, jika investasi dalam bentuk selain tunai, maka dihitung nilai wajar terlebih dahulu. Apabila nilai wajar aset non-tunai lebih besar dari nilai bukunya, maka selisihnya dicatat pada akun selisih penilaian aset musyarakah dan dilaporkan pada bagian ekuitas. Kemudian yang keenam, apabila nilai wajar aset non-kas nilainya lebih kecil daripada nilai buku, maka selisihnya akan dicatat sebagai kerugian dan diakui saat penyerahan aset non-kas. Kemudian yang ketujuh, aset non-tunai dalam musyarakah dapat disusutkan berdasarkan nilai wajar sepanjang umur ekonomisnya. Jika investasi dalam bentuk aset non-tunai pada akhir kontrak, maka diterima kembali. Kemudian yang kedelapan, bagi mitra pasif, apabila investasi berupa aset non-tunai dan nilai bukunya kurang dari nilai wajar, maka dilaporkan sebagai akun kontra dalam akun investasi musyarakah dan selisihnya dicatat sebagai laba ditangguhkan. Kemudian yang kesembilan, akun investasi musyarakah non-tunai akan mengalami penurunan nilai sebesar biaya penyusutan harta yang diserahkan dikurangi penyusutan keuntungan yang ditangguhkan apabila harta non-tunai tersebut dikembalikan pada akhir akad. Kemudian yang ke-10, bagian mitra aktif untuk akad musyarakah menurun pengambilan dana kepada mitra secara berhadap. Jumlah musyarakah sama dengan jumlah tunai atau nilai wajar aset non-moneter yang diserahkan pada awal tahun. Akad ditambah
jumlah dana syirka sementara yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Sedangkan bagian mitra pasif nilai investasi musyarakah sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada. Kemudian yang ke-11, pada saat akad berakhir, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Kemudian yang ke-11, kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Kemudian yang ke-12, kerugian investasi musyarakah diakui dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Selanjutnya, pencatatan akuntansi musyarakah. Yang pertama, pembiayaan musyarakah kas. Yang kedua, kerugian musyarakah. Yang ketiga, pembiayaan musyarakah aktif non kas.